Shalom, selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita memperenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin-pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Ayat yang ke-11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Itulah firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah mukjizat yang pertama kali Yesus lakukan. Pernahkah saudara berpikir, mengapa Yesus melakukan perbuatan ajaib pertama kali dalam sebuah keluarga? Bukan menyembuhkan orang sakit atau membangkitkan orang mati. Segala sesuatu pasti ada maksudnya. Dan mukjizat pertama yang dilakukan Yesus pun tentu ada alasannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak semula Allah menganggap penting sebuah keluarga itu. Dia memberi perhatian istimewa. Dia ingin memberkati dan mengasihi setiap keluarga yang ada. Keluarga juga satu-satunya lembaga yang dibentuk oleh Allah. Tidak heran kalau Allah peduli terhadap setiap keluarga dan selalu ingin melakukan perkara-perkara ajaib untuk keluarga saudara dan saya. Saya yakin keluarga saudara dan saya juga ingin melakukan perkara-perkara itu, menjadi pusat perhatian Allah, dan Dia ingin melakukan segala yang baik untuk keluarga kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesta pernikahan yang dilakukan orang Yahudi biasanya berlangsung meriah dan cukup lama, 1 minggu lamanya. Nah, peristiwa perkawinan ini rupanya berlangsung baru 3 hari. Jadi masih di pertengahan minggu, tetapi pesta mereka sudah kehabisan anggur. Sedang tamu-tamu undangan mereka itu masih banyak yang hadir. Coba bayangkan sidang jemaatnya dikasihi Tuhan. Saudara bisa membayangkan bagaimana perasaan mempelai berdua dan keluarganya jika sampai kehabisan anggur, sementara
pesta masih berlangsung. Mereka pasti malu. Mereka akan menjadi buah bibir para tamu undangan. Harga diri mereka hancur. Dan ini menjadi peristiwa traumatis yang sulit untuk dipikirkan. Si Tuhan, mengapa demikian? Perlu diketahui bahwa anggur yang dihidangkan dalam sebuah pesta di kalangan orang Yahudi merupakan hidangan utama yang menjadi ukuran harga diri keluarga yang punya kerja. Anggur ini bukan anggur yang memabukkan. Ini adalah sari buah anggur yang manis rasanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi yang sangat menegangkan dan membingungkan ini, Yesus ada di sana. Sangat beruntung karena apa? Karena keluarga ini mengundang Yesus hadir dalam pesta perkawinan yang diadakan oleh keluarga itu. Sehingga situasi yang membuat mereka malu dan menghancurkan harga diri mereka tidak terjadi. Ketika Ibu Yesus memberitahukan kepada Yesus bahwa keluarga itu kekurangan anggur, kehabisan anggur, sepertinya Yesus menolak untuk melakukan sesuatu. Saudara bisa melihat kembali dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 3-4. Jawaban Yesus terhadap permohonan Ibu Maria bukan berarti Tuhan Yesus tidak mau taat kepada ibunya. Tidak seperti itu. Tetapi hal itu menunjukkan bahwa bukan karena permintaan Ibu Maria ketika Yesus melakukan mukjizat itu, tetapi oleh karena kehendak Allah. Allah tidak bisa diatur oleh manusia. Ketika kita menghadapi krisis seperti apa yang terjadi di dunia ini saat ini, karena kita dihadapkan dengan adanya COVID-19, atau ketika masalah dalam keluarga kita hadapi, izinkan Tuhan melakukan kehendak-Nya. Karena Tuhan ingin campur tangan untuk menolong kita, menolong saudara dan saya. Dia sangat melakukan apa saja. Dia dapat melakukan apa saja dalam kehidupan saudara dan saya. Dia ingin menunjukkan kuasa-Nya dalam hidup kita. Mungkin saat ini saudara juga sedang menghadapi masalah yang sulit untuk dipecahkan. Tuhan akan bertindak untuk menolong saudara. Seperti Yesus mengubah air menjadi anggur yang lebih manis daripada anggur yang disediakan oleh keluarga yang punya kerja. Demikian juga Dia akan mengubah keadaan keluarga saudara dan saya yang tidak baik menjadi baik. Itulah yang akan dilakukan bagi kita, anak-anak-Nya. Yesus dapat membuat kehidupan keluarga kita menjadi manis, diberkati dan tetap menjadi milik-Nya. Dan kita juga boleh memiliki harga diri. Bagaimana caranya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara yang pertama adalah undanglah Yesus dalam keluarga saudara. Yohanes 2 ayat 2 di sana mengatakan, saya akan membacakan itu dalam kitab Yohanes 2 ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Keluarga di Kana itu juga mengundang Yesus ke acara perkawinannya. Sehingga ketika mereka menghadapi kesulitan, keluarganya mengalami mukjizat yang luar biasa yang diberikan oleh Yesus. Mereka dibebaskan dari rasa apa? Rasa malu. Dan tidak mengalami kehancuran. Mereka sangat diberkati. Karena apa? Karena anggur yang Yesus buat lebih baik dari anggur yang mereka usahakan sendiri. Jika saudara ingin menikmati mukjizat Allah untuk keluarga saudara, undanglah Yesus setiap hari dalam keluargamu. Izinkan Yesus memimpin keluargamu. Izinkan Dia bertindak untuk keluarga saudara. Jangan mengandalkan akan kekuatan dan kemampuan sendiri. Mukjizat bisa terjadi
jika ada Yesus bersama-sama dengan kita. Kita semua menyadari apa yang terjadi di dunia saat ini terlalu berat untuk kita hadapi tanpa mengundang Yesus masuk dalam rumah tangga kita. Karena keadaan semakin tidak menentu, kita semua tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Belum lagi dengan makin banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Membuat banyak orang mengalami ketakutan. Bagaimana kita akan keluar dari situasi yang tidak menentu ini? Semua kesulitan bisa kita hadapi jika apa? Jika Yesus kita undang dalam keluarga kita. Hal itu dibuktikan dengan setiap hari mencari Dia melalui apa? Melalui doa, melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan minggu lalu. Kiranya saudara dan saya menjadi orang yang bertekun di dalam doa. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, itu bukti bahwa kita mengizinkan Dia memimpin keluarga kita. Campur tangan dan menolong kita. Sekarang inilah waktunya. Waktunya untuk melakukannya. Jangan tunggu sampai terjadi malapetaka hebat baru mengundang Yesus. Jangan sampai itu terjadi. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dapat kita lakukan jika ingin keluarga kita mengalami mujizat Allah, yaitu menaruh iman dan harapan hanya kepada Yesus. Percayalah bahwa Dia sanggup menolong kita. Seperti Maria, dia percaya Yesus pasti dapat melakukan sesuatu untuk menolong keluarga yang sedang menghadapi masalah besar. Itu sebabnya dengan yakin dan tegas dia mengatakan kepada para pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Perkataan yang diucapkan Maria adalah perkataan iman. Perkataan iman yang kita ucapkan sangat menolong kita untuk apa? Menguatkan kepercayaan kepada Allah. Dengan memperkatakan janji-janji Tuhan akan membuka pintu mujizat terjadi dalam keluarga kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jauhkanlah dari keluhan tetapi perbanyak ucapan syukur. Untuk dapat bersyukur, ingatlah apa yang Tuhan lakukan untuk saudara dan saya. Ingat akan kasih-Nya. Ingat akan anugerah-Nya yang telah Dia limpahkan bagi keluarga saudara dan saya. Hitunglah berkat-berkat-Nya yang sudah Dia berikan kepada kita. Ingat akan kesembuhan yang Dia berikan kepada kita. Berkat-berkat-Nya. Ya, waktu kita sakit, kita disembuhkan oleh Tuhan. Dan masih banyak hal lagi yang mau diberikan Tuhan kepada kita. Dengan demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang sulit ini, sekalipun kita masih punya alasan untuk bersyukur kepadanya, mari kita terus datang kepada Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yaitu dengan apa? Dengan melakukan apa saja yang Yesus katakan. Ya, dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yaitu dengan apa? Dengan melakukan apa saja yang Yesus katakan. Sekali lagi, melakukan apa saja yang Yesus katakan. Meskipun ya kadang tidak masuk akal budi, tetapi lakukan saja dengan iman. Seperti pelayan-pelayan itu mentaati perintah Yesus untuk apa? Mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air. Mereka taat saja. Sebenarnya perintah itu sama sekali tidak masuk akal. Di tengah-tengah acara hajatan malah disuruh ambil air untuk mengisi tempayan-tempayan itu sampai penuh. Buat apa? Tempayan yang harus dipenuhi itu berukuran cukup besar. Satu tempayan bisa berisi sekitar 450 sampai 690 liter air. Coba bayangkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Jadi kalau ada 6 tempayan berarti mereka harus mengambil air sekitar 4.000 liter. 4.000 liter mereka mengisi air itu. Oh, luar biasa. Tetapi ayat 7 menunjukkan kepada kita bahwa pelayan-pelayan itu melakukan perintah Yesus. Melakukan perintah Yesus. Mereka mengisi semua tempayan-tempayan itu dengan air persis yang Yesus katakan. Seandainya kita ada di dalam posisi sebagai pelayan-pelayan itu, apa yang akan kita lakukan ketika menerima perintah Yesus? Mungkin ada di antara kita yang mengajukan banyak pertanyaan, atau ingin tahu alasannya mengapa harus mengisi tempayan-tempayan itu dengan air, atau bahkan mungkin tidak mau melakukan perintah itu karena apa? Tidak masuk akal, ya. Tetapi tidak demikian pelayan-pelayan itu. Mereka semua taat melakukan persis seperti yang dikatakan oleh Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melakukan perintah Allah, janjinya untuk memberkati kita, dan janjinya itu pasti memberikan solusi terhadap masalah yang kita hadapi dan juga kita alami. Dialah yang membuat hidup kita lebih manis dan memuaskan. Sekarang mari kita mengintrospeksi diri. Berapa banyak anggur yang saudara dan saya miliki? Tinggal sedikit mungkin, atau setengah, atau bahkan sudah habis sama sekali. Datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Dia sanggup melakukan mukjizat bagi saudara dan keluarga saudara. Dia ingin membuat hidup saudara diberkati. Bahkan dia ingin membuat hidup keluarga saudara mengalami mukjizat demi mukjizat dan menikmati hidup yang memuaskan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar kita mau makan dan minum unsur-unsur perjamuan kudus. Mari kita merenungkan firman Tuhan sejenak. Sebelum kita melakukan hal tersebut, saya percaya kalau ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan, mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kita makan dan minum unsur-unsur perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih. Engkau sudah menuntun jalannya firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau tahu setiap pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu yang pagi ini datang kepada Engkau. Hamba-Mu nya bisa mendoakan, dan biar Tuhan sendiri yang akan terus menolong, memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada. Kalau mereka sedang mengalami masalah persoalan hidup, Tuhan, Engkau buka jalan sehingga semua boleh diatasi bersama-sama dengan Engkau. Dan Engkau pasti akan membuka jalan buat setiap masalah yang sedang dialami oleh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau makan dan minum unsur-unsur perjamuan kudus. Tuhan sucikan setiap hati kami masing-masing. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat hosti di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama dan menyerahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku," dalam nama Yesus. Mari kita angkat air anggur yang ada
di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, dan saya akan membacakan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Yesus." Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menuntun jalannya acara perjamuan kudus pada pagi hari ini. Hamba-Mu menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, dan hamba percaya pasti Tuhan akan memberkati mereka. Di dalam segala hal Tuhan pasti akan menolong, memberikan solusi di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang sedang sidang jemaat-Mu hadapi. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, menyerahkan doa ini dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu, dan ke dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terima berkat Tuhan, pulanglah bersama-sama dengan Roh Kudus, dan percayalah bahwa hari ini, sepanjang hari ini, berkat Allah akan dilimpahkan di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.